Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi wa huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wal azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim An-Nisa Nurul Jannah, Ibu Insinyur Darni Mosin bersama suami tercinta. Yang saya hormati owner kita ini, Haina Garden, ya, Bapak Ayen Wereh bersama Ibu Nona Onggi, yang alhamdulillah menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan halal bihalal. Dan saya lihat di sebelah kanan ini berdirilah musola. Insya Allah salah satu tempat wisata yang ada musola yang telah disiapkan di tempat ini. Insya Allah diberkahi tempat ini. Yang saya hormati anggota Dewan terpilih, selamat Pak ya. Insya Allah akan melaksanakan tugas dan amanah daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Yang saya hormati teman saya Pak Dokter Eko, yang alhamdulillah bisa berada di tempat ini bersama Ibu, atau ada Ibu, Bu Dokter. Panitia ini Ibu Lita, Bu Nona Asni, dan Ibu Widiawati. Ibu Widiawati ini hadir? Ada atau belum datang? Dan saya cari-cari bagaimana saya semua pulang. Dan penting Ibu Widiawati ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat saya bisa sebutkan satu persatu, YouTuber Om Sampel, ya, yang cukup terkenal. Ini YouTuber yang sudah banyak mengupload YouTube yang ada. Makanya cari Om Sampel, kemudian subscribe, like, dan share. Ya. Alhamdulillah halal bihalal untuk kesekian kalinya ANJ ini tetap eksis, ya, tidak dilaksanakan di satu tempat tapi berpindah-pindah. Pernah di Tampa Sampah sana, ya, saya hadir, tapi ke sana sedikit. Di mana itu? Di Sumompo sana itu, wah luar biasa, taman juga di situ. Ya. Pernah juga di Mountain, ya. Di mana itu Bu? Yang di Mountain itu, ke dalam itu. Di situ juga laksanakan acara halal. Jadi saya ikuti terus, ya. Alhamdulillah ibu-ibu ANJ ini kalau dengan saya ada ikatan emosional, ya. Bahwa pengajian yang dilaksanakan insya Allah tetap terlaksana. Bahkan saya lihat ada guru saya yang langsung membina ibu-ibu, ya. Itu guru saya itu Ustadz Rashid. Datang ini, ya. Dialah yang membina saya sehingga saya jadi penceramah, saya bisa berdakwah, karena dia adalah guru saya di pesantren. Dialah yang membina saya.
Alhamdulillah, halal bihalal ini hanya dikenal di Indonesia, ya, tidak dikenal di luar. Dari bahasa saja ibu-ibu itu sudah rancu, ya. Halal boleh, di kalau bahasa Arab dengan Bismillah, dengan nama Allah, ya. Di itu kata sambung, jadi halal, di halal. Berarti kalau kita artikan boleh dengan boleh. Nah ini rancu bahasanya. Jadi ini bukan istilah yang dipakai di Arab sana. Coba tanya orang Arab halal bihalal, mana halal bihalal? Orang nggak tahu. Tapi itu di Indonesiakan, halal bihalal. Halal itu boleh. Jadi kalau di Aqua ada label halal, itu boleh minum. Di kue ada halal. Sekarang ini lagi digenjot-genjotkan tentang sertifikasi halal. Jadi jangan makan kalau tidak ada halal. Tidak ada halal di situ, ya. Karena Majelis Ulama telah melihat bagaimana prosesnya, pemotongannya dan lain sebagainya. Itu halal, ya. Jadi boleh. Lawannya haram. Itu lawannya haram. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, istri kita yang ada di rumah halal, ya. Bugel, ibu-ibu, bugel, istri, bugel, haram. Ya, jadi halal, haram. Istri halal, bugel, haram, ya. Jadi bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau dia punya makna yang lebih umum adalah menyatukan yang berserakan. Itu bisa diartikan berbeda-beda. Pikiran, sifat, karakter, suku, Gorontalo, Masangir disatukan. Itu bukan maknanya halal bihalal. Menyatukan yang terpisah-pisah, ya. Atau bisa juga halal bihalal itu diartikan saling kasih dan mengasihi. Kalau orang Islam saling memaafkan. Kalau orang Kristen saling kasih mengasihi. Kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, ya. Kalau kita umat Islam saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jadi semua agama mengarahkan kepada saling maaf memaafkan. Ayat Al-Quran tadi dibacakan surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. Segeralah kamu kepada keampunan. Kita harus bertaubat setiap hari, ya. Alladzina yunfikuna fisarra. Kemudian setelah kita menuju ke pengampunan yang Allah punya surga, punya luasnya seperti langit dan bumi, kita dianjurkan alladzina yunfikuna fisarra iwador, bersedekah, menafkahkan ketika kita dalam keadaan sempit atau kita dalam keadaan punya uang. Ketika kita ada uang, kita bersedekah. Bersedekah dengan apa? Senyum. Nah ini makna halal bihalal, senyum, ya. Kalau kita tidak punya uang dalam keadaan sempit, bisa bersedekah, senyum, ya. Kemudian apalagi kalau kita punya uang, kita bersedekah, ya. Wal kazib, menahan amarah. Wal kazib, menahan amarah, ya. Wal afina anin nas, dan memaafkan kepada sesama manusia. Wal afina anin nas, memaafkan. Jadi makna halal bihalal itu lebih arahnya kepada saling maaf memaafkan, ya. Ketua mungkin ada keputusan yang kadangkala tidak disukai oleh anggota. Misalnya ketua ANJ memutuskan begini, ada anggota begini. Tindakan, keputusan kadangkala itu tidak akan membawa kepada satu kemaslahatan. Tapi yakin dan percaya keputusan yang kita tetapkan insya Allah akan bisa menyatukan anggota. Nah, berbagai macam karakter anggota yang ada, kadangkala ada yang menerima, kadangkala ada secara spontan, kadangkala hanya berbisik-bisik, kadangkala merajuk, ya. Maka pada kesempatan ini, ya, kita wal afina anin nas, kita
bermaaf-maafan. Makanya sebelum doa kita saling bermaafan. Ya. Karena kita tidak tahu ada persoalan, ada unsur kesengajaan. Kadang-kadang kita kurang hati, ya. Kurang hati kepada ketua, kurang hati sesama anggota, kurang hati kepada ini dan lain sebagainya. Maka lunturkanlah saat ini. Mamin muslimaini yaltaqiyan fal yatasaffahu ghufira lahu an taqula. Dua orang yang bertepuk tangan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kemudian saling memaafkan, sebelum ditarik tangan itu Allah menggugurkan dua kesalahan itu. Pernah terjadi jemaah sekalian, ada seseorang yang diperhadapkan kepada Allah. Ya Allah, ini adalah puasaku selama bulan Ramadan. Ini adalah sholatku, sholat tarawih dan sholat amalia pada malam hari. Ini sedekahku ya Allah, ini zakatku, ya. Dan masukkanlah hamba ke dalam surga. Karena apa? Saya sujud kepadamu, saya bersedekah, saya melaksanakan amal ibadah. Ketika orang ini akan diarahkan masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada yang protes dari belakang. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Karena saya waktu di dunia, dia mencaci maki saya dan dia menghina saya. Maka di saat itulah diperintahkan, sholatmu berikan kepada orang yang engkau hina dan caci maki. Setelah selesai, ada yang protes, ya Allah, jangan masukkan ke dalam surga. Dia pernah menyakiti hati saya dan keluarga saya. Puasanya diberikan kepada orang itu. Sebanyak orang yang ada protes kepada orang yang amal ibadahnya mati. Sehingga betul dalam Al-Quran disebutkan kita ini akan menjadi rampasan di akhirat nanti. Ya. Jadi ibu-ibu punya amal itu akan diambil oleh orang yang kita zolimi. Ibu-ibu punya puasa, punya sedekah, punya zakat, punya haji akan dirampas oleh orang-orang yang pernah kita sakiti waktu di dunia. Dan ketika kita meninggal tidak sempat meminta dan saling melakukan silaturahmi. Habis amalnya. Mau buat apa? Masukkan dia ke dalam neraka. Tunggu. Ada juga yang protes. Jangan dulu. Saya waktu di dunia, dia terima arisan, dia sudah balas. Baru orang ini protes. Ya Allah, amal saya sudah habis. Apa yang harus saya berikan? Maka yang mau protes itu, kau punya dosa. Iya, saya punya dosa. Dosamu kasih saja sama dia. Jadi orang punya dosa itu karena amalnya sudah habis. Kemudian ditariklah dosa ibu yang dia punya arisan dan balas, ya, dia taruh sama dia. Bukan main, sudah tidak ada amal, kemudian dosa orang masuk sama dia. Cuma apa? Hablum minan nas. Hidup dalam keadaan penuh kehinaan, sedangkan kita hidup penuh dengan kemegahan. Maka itu yang bisa menyebabkan rahmat Allah itu tidak bisa sampai kepada kita walaupun kita berdoa sujud kepada Allah. Jadi selesaikan semua itu. Kalau kita sudah selesaikan, insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan tolong. Dan terakhir jamaah sekalian, ikhlas di dalam menerima ketentuan yang Allah berikan. Ya. Jadi hindari pengeluhan. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Yang Allah berikan kepada kita meletusnya gunung ruang di Tagulandang sana yang menyebabkan aktivitas kita terganggu, kesehatan kita terganggu. Ini adalah sedikit ujian yang Allah berikan. Jadi kita tidak perlu keluh kesah bahwa ini adalah takdir. Dan kita berusaha untuk menghindari daripada hal-hal buruk yang nantinya ada. Ya. Kalau kita diberikan sesuatu, maka berterima kasihlah. Jangan jadikan cuaca, hujan, panas, itu kita berkeluh kesah. Berkeluh kesah sampai sekarang 5 tahun kawin belum ada anak. Ya. Ada juga baru 2 tahun kawin setigaan, ya kan? Jadi kadang-kala ini 3 tahun 3 anak, bukan 2 tahun. Jadi kadang-kala ada yang belum dapat anak.
ya. Ada yang langsung dapat anak setiap tahun. Artinya berkeluh kesah itu membuat kehidupan kita pun berprasangka baik, berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah halal bihalal ini bisa memberikan kepada kita keikhlasan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Demikian akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Imran Manto, Sarjana Agama. Semoga tentunya apa yang telah disampaikan tadi dapat kita mengerti, kita maklumi, dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.